Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dartono dan teman saya Rizky Kurniawan. Baiklah, saya langsung saja membacakan hasil tugas kelompok kami. Penerapan logika, faji, dan penentuan tingkat kesulitan ujian. Yang pertama, pendahuluan. Tingkat kesulitan ujian seringkali dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah soal, waktu yang diberikan, dan kompleksitas materi yang diuji. Penilaian terhadap tingkat kesulitan ini biasanya bersifat subjektif dan bisa bervariasi antar individu. Dalam hal ini, logika Fuzzy dapat diterapkan untuk menghasilkan penilaian yang lebih fleksibel dan objektif terhadap tingkat kesulitan ujian. Fuzzy Logic memungkinkan sistem untuk menggabungkan beberapa parameter dan memberikan hasil yang dapat mencerminkan ketidakpastian dalam penilaian kesulitan ujian. Yang kedua, tujuan mengidentifikasi penerapan logika Fuzzy dalam penentuan tingkat kesulitan ujian. Membandingkan tiga metode logika Fuzzy, Mamdani, Tsukamoto, Sugeno dalam menilai kesulitan ujian. Menyajikan hasil penilaian tingkat kesulitan untuk berdasarkan parameter yang digunakan. Yang ketiga, variabel yang digunakan. Tingkat kesulitan ujian dinilai berdasarkan tingkat parameter utama. Yang pertama, jumlah soal X1. Jumlah soal dalam ujian yang dapat dikategorikan sebagai sedikit, cukup, atau banyak. Yang kedua, waktu yang tersedia X2. Durasi ujian yang diberikan dalam kategori singkat, cukup, atau panjang. Tingkat kompleksitas materi X3. Seberapa sulit materi ujian dengan kategori mudah, sedang, dan sulit. Yang keempat, metode Fuzzy yang digunakan. Metode Mamdani. Dalam metode ini, aturan Fuzzy digunakan untuk menggabungkan ketiga variabel. Misalnya, jika jika jumlah soal banyak dan waktu terbatas, maka tingkat kesulitan ujian tinggi. Hasil dari aturan ini kemudian didefinisikan untuk menghasilkan keputusan akhir mengenai tingkat kesulitan ujian, seperti mudah, sedang, atau sulit. Selanjutnya, metode Tsukamoto. Metode ini lebih sederhana dan efisien. Hasil output dihitung dengan fungsi keanggotaan linear, di mana nilai tingkat kesulitan langsung dihitung berdasarkan aturan-aturan Fuzzy yang ada. Selanjutnya, metode Sugeno. Pada metode Sugeno, output adalah nilai numerik yang langsung dihitung berdasarkan input yang ada. Misalnya, skor kesulitan ujian dihitung dalam skala tertentu yang menunjukkan tingkat kesulitan. Contoh kasus berikut adalah contoh implementasi dengan menggunakan aturan Fuzzy untuk menentukan tingkat kesulitan ujian. Yang pertama, jika jumlah soal banyak, waktu singkat, dan materi sulit, maka tingkat kesulitan ujian adalah tinggi. Yang kedua, jika jumlah soal cukup, waktu cukup, dan materi sedang, maka tingkat kesulitan ujian adalah sedang. Yang ketiga, jika jumlah soal sedikit, waktu panjang, dan materi mudah, maka tingkat kesulitan ujian adalah rendah. Proses evaluasi. Misalnya, ujian dengan 30 soal, waktu 60 menit, dan materi dengan tingkat kesulitan sedang. Jumlah soal cukup, keanggotaan 0,7, waktu cukup, keanggotaan 0,8, dan materi sedang, keanggotaan 0,6.
Hasil output bisa diperoleh dari aturan Fuzzy seperti jika jumlah soal, waktu cukup, dan materi sedang, maka tingkat kesulitan sedang. Kesimpulannya, penerapan logika Fuzzy dalam penentuan tingkat kesulitan ujian memberikan hasil yang lebih fleksibel dan dapat mencerminkan ketidakpastian dalam parameter-parameter yang digunakan. Dengan menggunakan tiga metode, Fuzzy, Mamdani, Tsukamoto, dan Sugeno, sistem ini dapat memberikan penilaian yang lebih konsisten terhadap tingkat kesulitan ujian, yang dapat digunakan untuk mengatur tingkat kesulitan ujian secara adaptif. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rizky Kurniawan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Import NumPy as NP, import Squeezy as fuzz, import matplotlib pyplot as plt. Mengatur variabel input, jumlah soal waktu dan tingkat kesulitan materi. Jumlah soal sama dengan NP arrange 0,51,1 0,50 soal. Waktu sama dengan NP arrange 0,61,1 0,60 menit. Materi NP arrange 0,111 skala 0,10 mudah ke sulit. Fungsi keanggotaan Fuzzy untuk jumlah soal, soal sedikit sama dengan Fuzzy trim, jumlah soal 0,010,20. Soal cukup Fuzzy trim, jumlah soal 10,20,30. Soal banyak faz trim, jumlah soal 20, 30, 50, 50. Fungsi keanggotaan Fuzzy untuk waktu, waktu singkat sama dengan Fuzzy trim, waktu 0,10,20. Waktu cukup sama dengan Fuzzy trim, waktu 10,20, 40. Waktu panjang sama dengan Fuzzy trim, waktu 40,60,60. Fungsi keanggotaan Fuzzy untuk materi, materi mudah sama dengan Fuzzy trim, materi 0,0,2,4. Materi sedang Fuzzy trim, materi 3,57. Materi sulit Fuzzy trim, materi 6,8,10,10. Menghitung keanggotaan untuk input tertentu X soal sama dengan 25, X waktu sama dengan 40, X materi sama dengan 6. Keanggotaan untuk input tertentu, keanggotaan soal sedikit sama dengan Fuzzy interrupt membership jumlah soal soal sedikit. Keanggotaan soal cukup Fuzzy interrupt membership jumlah soal soal cukup cukup sekali soal. Keanggotaan soal banyak membership jumlah soal-soal banyak X soal. Keanggotaan waktu singkat Fuzzy membership waktu singkat X waktu. Keanggotaan waktu cukup Fuzzy membership waktu cukup X waktu. Keanggotaan waktu panjang Fuzzy membership waktu panjang X waktu. Keanggotaan materi mudah sama dengan Fuzzy membership materi mudah X materi. Keanggotaan materi sedang internship membership materi sedang X materi. Keanggotaan materi sulit Fuzzy membership materi sulit X materi. Aturan Fuzzy Mamdani, aturan 1 NP minimum, keanggotaan soal banyak, keanggotaan waktu panjang. Aturan kedua NP minimum, keanggotaan soal cukup, keanggotaan waktu cukup. Aturan ketiga, NP minimum, keanggotaan soal sedikit, keanggotaan waktu singkat. Output untuk tingkat kesulitan tinggi sedang rendah, tingkat sulit tinggi, first stream, NP range 0,11,1, 7,8,10,10. Tingkat kesulitan sedang Fuzzy stream, NP range
0,11,1, 3,5, 5, berapa tuh? 3. Tingkat kesulitan rendah was trim NPR 0,11,1, 0,0,3. Fungsi difusifikasi dengan pengecekan pembagi tabin edit dan dokumen as defusifikasi aturan tingkat kesulitan pembagi sama dengan impisum aturan if pembagi 0 return IP aturan tingkat kesulitan pembagi pembagi else return 0 atau nilai default yang sesuai misalnya 0 defusifikasi menggunakan metode Druid output tinggi sama dengan defusifikasi aturan satu tingkat kesulitan tinggi output sedang defusifikasi aturan 2 tingkat kesulitan sedang output rendah defusifikasi aturan 3 tingkat kesulitan rendah print F tingkat kesulitan ujian Mamdani output tinggi. Dua metode Tsukamoto. Pada metode Tsukamoto kita menghitung langsung nilai clips berdasarkan fungsi keanggotaan linear. Def Tsukamoto output X soal X waktu X materi menghitung keanggotaan fuzzy untuk masing-masing parameter. Keanggotaan soal banyak sama dengan fuzzy interest membership jumlah soal-soal banyak X soal. Keanggotaan waktu panjang fast interrupt mempersep waktu-waktu panjang X waktu. Keanggotaan materi sulit fuzzy interrupt mempersep materi sulit X materi. Retron keanggotaan soal banyak 10 plus keanggotaan waktu panjang 7 plus keanggotaan materi sulit 5 output Tsukamoto sama dengan Tsukamoto output X soal X waktu X materi print tingkat kesulitan ujian Tsukamoto output Tsukamoto. 3 metode Sugeno. Pada metode Sugeno output adalah fungsi linear dari input tabin edit explain document as Dev Sugeno output X soal X waktu X materi retron 0,4 X soal tambah 0,3 X waktu tambah 0,2 X materi output Sugeno sama dengan Sugeno output X soal waktu X materi print F tingkat kesulitan ujian Sugeno output Sugeno. Baiklah, sini saya akan menjalankan dari hasil codingannya. Di sini ada tingkat kesulitan ujian Mamdani dengan titik 10, tingkat kesulitan ujian Sukamato 12.0 dengan tingkat kesulitan ujian Sugeno 23.2. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.